dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita siap terima firman Tuhan berkata amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Gimana kabarnya? Luar biasa, semangat. Hari ini ada satu tingkat lagi yang kita harus sampai, yaitu bukan hanya kita dipilih, tetapi harus juga ditetapkan. Karena kalau kita cuma dipilih, nanti kita lihat bahwa firman Tuhan memberi contoh bahwa dipilih saja ternyata tidak cukup. Yuk kita lihat Lukas 22 ayat 1 sampai 6. Saya baca ayat pertama, saudara baca ayat kedua, kita bergantian. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu Yudas seorang imam-imam kepala dan kepala-kepala berkata dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat bergembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujui dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa tahu orang banyak. Nah, saudara, ini adalah contoh. Coba saudara lihat ayat yang ketiga. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot. Kalimat selanjutnya apa? Seorang dari ke-12 murid. Lihat yang dimasuki iblis siapa? Yudas, seorang dari ke-12 murid. Lihat yang dimasuki iblis bukan ahli Taurat, bukan imam Farisi, bukan juga para orang-orang yang mereka tidak suka pada pengajaran Tuhan Yesus. Ada juga orang-orang berdosa, pemungut cukai, orang yang berzina, segala macam. Tapi yang dimasuki iblis, yang dipakai iblis untuk menjadi batu sandungan, menyalibkan Tuhan Yesus siapa? Yudas Iskariot. Seorang dari 12. Seseorang yang berada dari kumpulan muridnya Tuhan Yesus, yang berada dalam lingkarannya Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita dalam hidup kita sehari-hari, seringkali yang kalau melukai, efeknya tuh lebih sakit, akibatnya lebih terasa. Itu kalau yang orang dari dalam kita sendiri atau orang yang dari luar kita. Halo? Kalau misalnya dalam keluarga yang lebih nyakitin hati buat para istri, suami atau tetangganya? Istri. Nanti kesini Mas retret pemulihan batin. Habis ada retret luka-luka batin, sekarang babak belur batin. Orang yang lebih sering kali menyakiti adalah orang yang di dalam. Yang kalau merusak, menyakiti, efeknya lebih besar. Bukan orang yang dari luar, tapi orang yang dari dalam. Saudara, saya tertarik sekali dengan, kalau hari-hari ini saudara ikuti berita di TV tentang salah satu kisruh dalam tubuh internal Kepolisian Republik Indonesia. Sudah ikuti beritanya? Ya, tentang Susno Dwaji. Saya tidak berkata siapa yang betul, siapa yang salah. Entah yang betul pihaknya Susno, atau mungkin yang salah pihaknya Susno, atau siapapun. Tapi gini, kenapa seorang Susno Dwaji bisa menimbulkan efeknya yang sedemikian terhadap tubuh Polri? Begitu dia ngomong langsung akibatnya Polri punya reaksi yang sampai sedemikian, mereka langsung buat segala macam konferensi pers, pembelaan. Kenapa? Karena dia orang polisi juga. Betul enggak? Kalau misalnya Mas Pri yang koar-koar, kira-kira bakal diperhatikan enggak? Disangoni malah ya, suruh pulang. Udah, pulang aja gitu ya. Enggak usah macam-macam lah, tidur di rumah, istirahat gitu. Karena yang merusak, istilahnya bukan merusak tapi gini, yang memberi pernyataan, yang memberi komentar bukan dari orang luar tapi orang dalam sendiri. Seringkali polanya ya yang menimbulkan efek lebih besar dalam keluarga, dalam dunia usaha. Kalau pegawai mungkin lebih sakit hatinya kepada siapa? Kalau pegawai Kristen lebih sakit hatinya pada bosnya yang Halo? Yang Kristen apa yang enggak Kristen? Kristen.
Kemarin di Jogja baru ada selesai seminar tentang pegawai. Nah, ini bagus sekali karena banyak ternyata komplain bos Kristen kecewa lihat pegawainya yang Kristen. Nah, sama-sama Kristen, kenapa kok kerjanya tidak lebih rajin gitu loh. Kenapa setiap kali justru kerjanya hari ini izin, mau datang KKR, besok datang ibadah raya, besok datang apa, akhirnya kerjanya tidak tuntas. Sementara yang pegawai Kristen juga komentar, bosnya Kristen tapi kok galak, bosnya Kristen tapi kok pelit. Jadi kemarin baru ada seminar di Jogja dan bagus. Jadi supaya ditemukan titik temunya, bahwa sering kali yang lebih sifatnya kalau merusak atau memberi satu serangan itu lebih kena, itu yang dari dalam. Dan itu yang Yudas alami. Yudas dipakai iblis, dia hantam Tuhan Yesus, dia kianati, serahkan pada ahli-ahli Taurat, dan kena. Maka ini juga peringatan. Yudas itu seorang hamba Tuhan. Ya, dia 12 rasul, bagian dari rasul-rasulnya Tuhan Yesus. Dia bukan orang biasa. Dia orang yang setiap hari duduk bersama dengan Tuhan Yesus, makan semeja dengan Tuhan Yesus, berdoa bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi pada akhirnya karena dia tidak jaga hati, dia dipakai iblis, dia kianati Tuhan Yesus. Hamba-hamba Tuhan seringkali merasa gimana? Terutama kalau pendeta, setiap hari sudah berdoa, saat teduh, tiap hari sudah baca Alkitab, tiap hari sudah berbahasa roh. Lalu mesti saudara merasa gimana? Enggak mungkin kalau sampai jatuh. Tapi kalau Yudas Iskariot, Alkitab mencatat seorang dari 12 rasul jatuh, jadi pakai iblis untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Maka kita harus jaga hati. Firman Tuhan berkata, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berapa ayatnya? Amsal 4 ayat 23. Bisa ketemu, katakan amin. Saya bacakan Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, terjemahan bahasa Inggrisnya cukup bagus, dikatakan jagalah hatimu dengan segala kerajinan. Jadi waspada itu berbicara rajin. Artinya saudara, hari demi hari saudara harus jaga hati. Tidak bisa saudara berkata, hari ini saya jaga hati, besok tidak jaga hati. Dengan segala kerajinan artinya tiap hari, tiap jam, tiap menit, bahkan tiap detik saudara harus jaga hati. Nah saudara, mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari kasusnya Yudas Iskariot ini. Lihat Lukas 6 ayat 12 sampai 16. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ayat 13, ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Silot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Saudara coba lihat tadi, perhatikan ayat 12. Yesus berdoa semalam-malaman kepada Allah. Artinya Tuhan Yesus tidak sembarangan memilih murid. Tuhan Yesus tidak asal memilih murid. Kalau tadi saudara lihat ayat 13, yuk kita baca ayat yang ke-13 bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang memanggil, dan Tuhan Yesus sendiri yang memilih. Tuhan Yesus tidak pakai sistem polling seperti kalau saudara nonton acara televisi, ketik rek, spasi, nanti yang pollingnya paling tinggi dipilih, yang pollingnya paling rendah dieliminasi.
Tuhan Yesus tidak pakai sistem polling, tapi dia pilih, dia berdoa semalam-malaman kepada Bapa. Dia pilih dari antara sekian ratus muridnya, dia pilih 12 yang disebut rasul. Saudara, pernah nggak saudara ngalami? Mungkin saudara sudah berdoa, mau pilih kerjaan, sudah berdoa yang sekolah, mau pilih sekolah di mana. Lalu tapi yang saudara dapatkan, ternyata hasilnya tidak sesuai yang saudara inginkan. Betul nggak? Kalau secara manusia, Tuhan Yesus dapat Yudas Iskariot, itu berhasil atau gagal? Halo? Gagal. Kalau secara manusia, pilih pengikut, pilih murid, mesti pengen yang setia. Apalagi pengen pacar, pengen istri. Carinya yang setia. Tuhan Yesus pilih 12 murid, dari 12 satu orang dapatnya Yudas Iskariot. Maka ini pelajaran. Nah, seringkali kalau kita sudah berdoa, kita nganggapnya apa? Oh, pasti jadinya baik, jadinya enak. Tetapi dalam rencana Bapa, karena firman Tuhan berkata, Yeremia 29 ayat 11, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku, bukan untuk kecelakaan, tetapi masa depan penuh damai, sejahtera, dan pengharapan. Aku tahu. Jadi Bapak itu tahu rancangan apa yang ada padanya. Tapi kalau Tuhan tahu, belum tentu kita tahu. Makanya kalau Tuhan izinkan satu perkara, mungkin kita sudah berdoa, kok ternyata hasilnya tidak seperti yang kita mau, tidak seperti yang kita inginkan. Saudara ingat bahwa Tuhan Yesus sendiri sudah ngalami. Dia berdoa semalam-malaman. Saudara berani berkata bahwa doanya saudara lebih sakti dari doanya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus doa semalam-malaman. Dia mau milih murid, dia tidak asal pilih, oh yang ini ganteng, Mas Pri kelihatannya kok ya tinggi, langsing, keren, smart gitu. Jadi pilihnya Mas Pri. Ya, tapi ternyata Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman. Tapi Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman pun dapatnya Yudas. Dan ini pelajaran supaya hari ini juga kita, kalau kita diizinkan Tuhan ngalami hal yang sama seperti yang Tuhan Yesus alami, belajar percaya bahwa dalam segala perkara Bapa tahu yang terbaik. Amin. 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 Bagian kita, bagian kita supaya kita jangan sampai mengulang kesalahan yang sama seperti yang Yudas buat. Coba